Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Do akan bawakan sebuah alur cerita yang berjudul The Bully in Charge atau penindas yang bertanggung jawab. Di mana kisah ini dimulai dari adanya seorang bocah yang cupu kemudian tumbuh menjadi penguasa dan kini sedanglah berjuang memperbaiki masa depannya. Bagaimana keseruan dari kisahnya? Sebelum memasuki part pertama, alangkah baiknya Bang Do roasting pantun terlebih dahulu. Ada Pak Kusir mengendarai kuda supaya baik jalannya. Buat yang mampir jangan sampai lupa tombol subscribe ada di bawahnya. Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Cerita bermula dari adanya sebuah sekolah berjenjang SMA. Sebenarnya sekolah ini tampak bersih, cukup besar, terawat dan normal seperti sekolah pada umumnya. Yang mana sekolah ini adalah tempat di mana Kwon Daegun, seorang murid remaja yang sedanglah berjuang menuntut ilmunya. Kemudian berpindah waktu di mana kini tampak sebuah serpihan penghapus karet sedanglah dilemparkan oleh seseorang, yang mana penghapus kecil itu tepat mengenai kepala murid yang saat ini berada di depannya. Dan sekali lagi lemparan penghapus itu jatuh di atas mejanya. Tak lama berselang kini malah serpihan itu terus masih saja dilemparkannya dan tepat menempel di kepalanya. Lalu pemuda itu pun berusaha menengok mencari tahu siapa orang yang telah iseng melakukannya. Ah, penghapusku kena kepalamu, maaf. Hehehe. Seharusnya tadi kena yang duduk di depanmu, ungkapnya dengan begitu santainya. Lalu pemuda itu pun tak begitu memahami maksud dari perkataannya, yang mana menurut pemuda itu jelaslah tak ada siapapun yang sedang duduk di depannya. Namun tak lama kemudian lemparan itu pun kembali dilakukannya. Bukannya malah berhenti, kini serpihan penghapus itu malah satu persatu terus diarahkan kepadanya, yang mana kini tampak serpihan penghapus karet itu semakin banyak menghiasi seluruh bagian rambutnya. Tak lama kemudian ia pun segera menoleh dan mencoba sedikit menjelaskan. Hei, hentikan. Mendengar apa yang kini tengah diucapkan pemuda tersebut, pelempar itu pun menjadi cukup kesal atas teguran yang sesaat lalu tengah didengarnya. Lalu tak lama kemudian ia pun segera beranjak dari tempat duduknya dan dengan perlahan ia pun berjalan maju mendekati murid yang sesaat lalu tengah menegurnya. Dasar brengskai, apa katamu? Tanya seorang murid yang dari tadi teruslah melempar serpihan penghapusnya. Ah, tidak, maksudku penghapusnya. Terus dilempar, aku hanya ingin kau berhenti melakukannya. Mendengar permintaan yang saat lalu tengah didengarnya, kini tiba-tiba saja pemuda itu pun langsung dengan keras dipukulnya. Maksudmu apa, brengskai? Tak lama kemudian ia pun segera menjambak rambut di kepalanya, di mana menurutnya pemuda ini pastilah sedang mencari kematiannya. Mendapat perlakuan yang cukup mengejutkannya, sontak ia pun segera minta maaf dan segera memohon untuk dirinya segera menyudahi ini semua. Sudah gila ya, beraninya memintaku berhenti. Dilanjutkannya dengan segera mengangkat tangan yang sebelahnya dan bersiap melancarkan serangannya. Memangnya aku akan menurut? Dan plak, sekali lagi suara itu menggema di seluruh ruang di sekitarnya, yang mana kini kegaduhan itu mulai menarik perhatian dari murid lain yang ada di dalam ruangannya, dan mereka semua kini hanya bisa diam melihat seluruh keadaan yang ada. Tak lama kemudian tiba-tiba saja terdengar seseorang berkata, "Hei, hei, guru datang," ungkapnya sembari kini melerai dan memperhatikan emosi yang saat ini sedang diluapkannya. Beraninya Bada Jedingadan ini tak tahu apa-apa, ungkapnya dengan mencoba menghentikan seluruh aksi brutalnya. Dan kini tampak pintu pun mulai terbuka, yang mana benarlah adanya, di mana kini tampak seorang guru berkacamata sudahlah datang dan segera mengisi kelasnya. Ah, guru, ungkapnya kini dengan perasaan lega, di mana sebuah pertolongan sedanglah ditunggunya. Namun apa yang terjadi? Kini malah semua terasa hening dan guru itu pun hanya diam mencoba sedikit mengamati. Lalu dilanjutkannya dengan berjalan perlahan menuju meja yang tepat ada di tengah ruangannya. Berhentilah bergurau dan segeralah duduk,
ungkapnya sembari bersiap untuk dapat segera memulai pelajarannya. Baik Pak, ungkapnya dengan sangat puas karena tak sedikit pun mendapat teguran atas seluruh perbuatannya. Yang mana semua perlakuan itu sontak membuatnya terkejut dan tak habis berpikir mengenai seluruh situasi yang saat ini tengah dialaminya. Tak lama kemudian guru itu pun bergegas segera menyuruh ketua kelas untuk memulai salamnya, di mana semua itu adalah pertanda bahwa kelas kini telah dimulai pelajarannya. Dalam hatinya kini ia sangat kecewa, mengapa semua menjadi seperti ini. Bahkan guru pun kini menganggap semua ini hanya sebuah candaan semata. Tak sampai di situ, kini orang itu pun kembali mencoba mengganggunya dengan memberikan sebuah kertas kecil yang di atasnya telah diberi sebuah tulisan. Yang mana ia pun dengan segera menyuruh seorang teman yang berada di bagian depannya untuk coba segera memasangkannya. Dan benar saja, kini tulisan itu pun telah terpasang dan terpampang dengan begitu jelasnya di belakang tubuhnya. Yang mana ia pun kini hanya bisa diam, pasrah, dan tak ada sama sekali yang bisa ia lakukan. Dimana saat ini terlihat kertas tersebut bertuliskan, "Aku tidak punya ibu." Dimana dilanjutkan dengan terdengarnya suara tawa kecil dan perlahan dari arah belakangnya. "Sepertinya aku memang tidaklah bisa meminta bantuan dari siapapun." Ungkapnya kini mencoba memahami seluruh situasi dan keadaan yang tengah dirasakannya. "Hari ini tanggal 14, silakan nomor absen 14 berdiri dan bacakan bagianmu." Dimana saat ini pembelajaran pun masih dilanjutkannya dengan guru tersebut yang masih saja hanya berusaha fokus untuk menyampaikan pelajarannya. Menurutnya bahkan orang dewasa seperti guru saja tidak peduli, maka sepertinya memang tak mungkin lagi untuk adanya sebuah harapan dan pertolongan yang akan didapatkannya. Yang mana saat ini ia hanya bisa merenung dan menerima nasib bila dirinya kini benar-benar tengah merasa sepi dan sendirian saja. Lalu proses belajar pun terus berjalan, di mana seluruh siswa sedanglah mencoba fokus untuk memahami pelajaran. Meski pemuda itu kini tak lagi fokus dalam hal belajar maupun bagaimana nantinya ia harus menyongsong hari-hari ke depan. Kemudian waktu pun terus berlalu, yang mana sesaat setelahnya kini terdengar suara bel berdering yang menjadi pertanda bila waktu istirahat telah tiba. Kemudian kini tampak seseorang sedanglah berjalan perlahan dan melewati tempat duduk di sebelahnya. "Kalau ada yang membawa rokok, beri aku 1 batang," ungkapnya dengan santuy menjelaskan. Lalu terdengar seseorang yang selalu membuat onar pun segera menjawabnya, "Aku bawa, mau rokok bersama?" Belum sempat dijawabnya, kini ia pun malah teralihkan dengan sebuah kertas berwarna kuning yang tertempel di punggung seseorang, di mana kertas itu pun cukup mencolok untuk sebuah jas berwarna hitam. Lalu dengan segera ia pun menarik jasnya. Kertas apa ini sebenarnya? Yang mana semua kelakuan itu malah tampak seperti anak SD di pandangannya. Dan menurutnya itu semua sangatlah tidak sedap dipandang dan terasa kekanak-kanaan. Terlebih kini ia pun menjadi cukup merasa kesal setelah membaca apa yang telah mereka tuliskan di atasnya. Lalu dengan segera ia pun bertanya, "Siapa pelaku yang menulis ini?" Yang mana saat setelahnya orang itu pun segera mengakui perbuatannya. Menurutnya ini semua sangat lucu, di mana ia juga bisa dengan puas menghajar dan mengerjainya. Yang mana menurutnya kedua orang tuanya pun kini telah tiada. Namun setelah mendengar apa yang sesaat lalu selesai dijelaskannya, terlebih perihal mengenai orang tua, pria ini sangat merasa kesal dan begitu geram menghadapi situasi yang ada. Sontak sesaat itu pun kertas tersebut dengan segera diremasnya. "Ah iya, maaf, bukan, aku tidak sedang membicarakanmu." Tapi belum sempat selesai orang itu menjelaskan apa maksud dari perkataannya, langsung saja dengan seketika bogem mentah pun mendarat di mukanya. Dan pukulan itu mendarat dengan begitu kerasnya, yang mana pukulan itu dilesatkannya dengan tiba-tiba. Dan ia pun menjadi tak begitu siap dalam mengantisipasinya, sehingga semua itu membuatnya terlempar mundur dan jatuh tersungkur tak berdaya. Tak berhenti di situ, kini sekali lagi sebuah serangan segera dilesatkannya, di mana kini tampak sebuah tendangan keras sudahlah siap menghajarnya.
Dan benar saja, tendangan itu langsung melesat dengan begitu cepatnya masuk menuju ke arah perut dengan sangat kerasnya. Dan ia pun sekali lagi tak mampu untuk mengantisipasinya. Badak jadi ngadan, memangnya kau siapa? Hah? Dasar tak punya otak. Dimana emosi, umpatan itu terus diluapkannya sembari ia masih saja menginjak-injak bagian perut dan beberapa bagian lain di tubuhnya. Apa karena aku mengajakmu main beberapa kali, jadi kau besar kepala? Di mana saat ini pemuda itu hanya mampu melihat dengan cukup tertegun dan hanya bisa diam tak berbicara. Yang mana ia pun kini hanya bisa mengamati seluruh situasi yang saat ini tengah disaksikannya. Menurut pria itu, ia hanyalah seorang yang bertugas pengantar rokok saja dan ia pun jangan salah mengira bahwa dirinya adalah seorang iljin juga. Terlebih saat ini ia malah membuat dirinya kesal dan naik pitam hingga dirinya ingin sekali merasakan sulitnya hidup dalam neraka. Itulah semua yang terjadi di awal permasalahan sekolahnya. Kemudian waktu pun kini berlalu, di mana kini tampak pemuda itu sedanglah bercermin menatap wajahnya dan ia bernama Kwon Daegun. Menurutnya tak ada seorang pun yang saat lalu akan menolongnya. Namun kini ia menyadari sesuatu di mana kekuatan adalah hal yang mampu merubah itu semua. Lalu ia pun kini memutuskan untuk sebuah tujuan baru dalam hidupnya, yaitu ingin menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan bahkan lebih kuat dari orang-orang di sekitarnya. Yang mana dengan adanya kekuatan adalah sebuah pertolongan nyata yang sesaat lalu telah selesai diamatinya. Saat ini adalah hari di mana ia akan mencoba semua dengan memulai hidup baru dan semangat juangnya. Walaupun sepertinya hari sangat cepat berlalu, namun bila semua berjalan lancar, pastilah ia akan menerima hasil dari kerja kerasnya. Kemudian saat ini tampak ia sedanglah fokus melakukan rutinitas olahraga maupun push up yang selalu dilakukannya. Baik rutinitas dengan membaca beberapa buku latihannya dan dengan sangat tekun ia pun segera mempraktikkan seluruh pelajaran yang ada. Ya, meski tugas seseorang murid sebenarnya bukan membaca buku bela diri, melainkan buku yang mampu menambah ilmu dalam pelajarannya. Namun menurutnya itu semua tak mengapa dan masih saja diteruskannya dengan selalu mengisi hari-harinya dengan fokus melatih tubuhnya. Di mana ia pun terus berlari sesuai dengan arahan buku-buku yang selalu ia baca. Lalu di sela-sela malam, waktu istirahatnya, ia pun tak lupa untuk menambahkan skill wawasannya melalui tontonan MMA. Yang mana ia pun juga selalu dengan sigap dan segera menonton beberapa gerakan pertahanan maupun serangan yang selalu ia lihat dalam setiap malamnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kini berat badannya pun semakin bertambah. Yang mana itu semua seakan menjadi bukti nyata bila adanya sebuah hasil dari pelatihannya selama ini. Dan sekali lagi, seluruh rutinitas dari pelatihannya pun teruslah dipraktekannya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Di mana buku panduan berlatih kini semakin lengkap guna bekalnya dalam melatih dan mengisi harinya. Hingga tak terasa, kini tubuhnya pun mulai semakin meninggi, yang mana semua itu adalah hasil dari seluruh latihannya selama ini. Tak berhenti di situ, kini ia pun selalu mencoba menaikkan seluruh intensitas dari jadwal latihannya. Walaupun itu semua dirasa semakin keras, namun ia pun teruslah berjuang untuk dapat melalui seluruh proses dari latihannya. Kemudian tak terasa waktu pun berlalu dan ia pun masih saja melakukan apapun yang selama ini telah ia putuskan untuk mencapai seluruh tujuannya. Yang mana kini tampak tubuhnya sudahlah menunjukkan adanya sebuah perubahan, baik dalam hal fisik maupun kekuatan. Walaupun latihan bak neraka selalu ia lakukan di setiap harinya, namun tak sedikit pun ia menyerah dan hanya fokus untuk selalu bertahan. Tunggu, dia yang bernama Kwon Daegun. Apa itu benar-benar dia? Apa yang terjadi dengannya? Dia pun berubah menjadi sangat tampan. Ungkap beberapa teman sekolah yang saat ini tengah sibuk memperhatikannya. Yang mana semua itu kini menjadi adanya banyak perubahan, baik dari segi fisik, kekuatan maupun sudut pandang.
Dan ia pun kini menjadi lebih fokus dalam menyelesaikan latihan daripada membaca buku pelajaran. Dan itulah semua cerita dari lahirnya seorang Kwon Dae-gun dari masa lalunya, yang mana saat ini malah terlihat sebuah penampakan dari kehancuran diri dan masa depannya yang sudah tak lagi melakukan rutinitas seperti waktu saat ia duduk di bangku SMA. Selamat datang. Saat ini ia sedanglah berjaga dan tampak berkumis, tua, cupu, lemah, dan berkacamata. Anjay. Lengkap sudah, kayak gua asem. Berpindah sisi di mana kini tampak sebuah kantor ketua, di mana pembahasan mengenai kekerasan sekolah dan adanya Iljin yang semakin merajalela. Iljin, sebuah sebutan yang biasa dipakai untuk anak muda nakal yang suka menyombongkan kekuasaan sosial dan kekuatannya. Mereka pun bergerak dengan grupnya masing-masing, di mana Iljin bisa diartikan dengan singkat yaitu pembuli. Menurut penjelasannya, murid yang tak bisa dikendalikan oleh guru disebut Iljin. Bahkan mereka kini menjadi sangat tunduk dan patuh terhadap Iljin yang lain yang lebih kuat dari mereka saat ini. Sehingga membuat suasana sekolah maupun pembelajaran tak kondusif karenanya. Dan inilah sebuah topik utama dari proyek kali ini. Dan nama proyek ini adalah Iljin in Charge of Iljin. Ungkap pemimpin rapat dalam menjelaskan alur pokok pembahasannya. Menurutnya, ia akan menempatkan tim yang lebih kuat guna bertanggung jawab mengatasi Iljin lain secara rahasia, di mana proyek ini seakan menunjukkan adanya Iljin mengendalikan Iljin lainnya. Mendengar penjelasan yang tak masuk di akal tersebut, sontak seseorang berkata, "Jadi maksudmu kau akan mengendalikan kekerasan dengan kekerasan lainnya? Apa kau sudah gila?" Wow, menarik. Ungkap ketua menyela perdebatan yang ada. Menurutnya ini adalah proyek yang konyol dan ini sepertinya tak akan mampu menyelesaikan seluruhnya. Belum sempat dalam ia melanjutkan kata-katanya, kini malah terdengar ketua sekali lagi bertanya, "Jadi adakah seseorang yang sanggup menangani para Iljin ini?" Ungkapnya dengan serius menanggapi sebuah ide yang dirasa cukup gila bila semua dipikir dengan logika sederhana. Kemudian berpindah sisi di mana kini tampak seseorang sedanglah berjaga sekaligus membaca buku pelajarannya, dan orang itu bernama Kwon Dae-gun atau nantinya akan disebut Dae-gun, bukan Taekyung. Beda lur. Menurutnya sepertinya ia tak lagi bisa konsentrasi untuk hari ini, dan ia pun bahkan tak begitu memahami mengapa semua menjadi seperti ini. Menurut pemilik toko, anak muda zaman sekarang sepertinya tak memiliki semangat lagi, dan dulu saat ia muda terserah mau duduk, berdiri, bahkan jongkok di luar kamar mandi, dan belum sampai selesai penjelasan itu didengarnya, Dae-gun lebih memilih untuk tak lagi fokus mengamatinya. Sebenarnya ia ingin sekali keluar dari ujian kualifikasi dan pekerjaan part-time-nya saat ini. Lalu ia pun sangat menyesali bila ia malah drop out dari sekolahnya terakhir kali. Dan saat ini ia sedanglah bingung mencari tempat untuk menghilangkan rasa stres yang sedari pagi telah menyelimuti. Berpindah sisi di mana kini malah tampak Iljin sedanglah beraksi. "Hei, apa kau punya 10.000 won? Lalu apakah di rumahmu tak ada uang lagi?" Ia pun bertanya sembari sedikit memberikan rasa intimidasi. "Aku harus tanya ibuku dulu." Lihat opa, dia mau nangis tuh. Menurut Iljin tersebut, ia sudahlah dewasa, mengapa harus tanya kepada ibunya? Dan jika ia malah menangis, ia akan segera menghajarnya. "Hei, sudahlah," ungkap salah satu pemimpin yang berdiri di sebelahnya, di mana ia memanggil untuk segera menyampaikan sesuatu yang sedanglah diperlukannya. "Hei, berhentilah mengganggunya, cepat belikan aku rokok." "Adeh, mengapa harus aku?" Lalu dengan segera ia pun berangkat berjalan perlahan menuju toko yang berada di seberang jalan. "Hei, aku juga mau pergi." Dan seorang gadis kini turut ikut dalam membeli rokok yang diperintahkannya tersebut. Tak butuh waktu lama, kini mereka pun segera memasuki tokonya. Dan saat ini tampak gadis itu menggandeng laki-laki bertato yang kini ada di sebelahnya.
Dan dengan segera mereka pun menuju kasir untuk bergegas membelikan rokoknya. Daegun, aku akan pergi ke gudang untuk mengecek beberapa barang, ungkap pemilik toko yang kini tampak gugup setelah melihat mereka berdua, dan dengan segera ia pun bergegas meninggalkan meja kasirnya. Selamat datang, ungkap Daegun menanggapi. 2 bungkus rokok. Ah iya, tapi apa-apaan ini, mereka seperti anak SMA, ungkap pengamatan Daegun dalam hati. Menurutnya mungkinkah mereka tidak paham bila mereka sebenarnya tidak diperbolehkan untuk membeli rokok di umurnya. Lalu dengan segera Daegun pun menanyakan untuk dapat melihat kartu identitasnya. Hah, ID card? Aku nggak bawalah, ketinggalan di rumah. Cepat berikan saja padaku. Menurut Daegun, jika mereka tidak membawa kartu identitasnya, maka ia tak bisa lagi memberikan rokoknya. Adeh, kenapa kok ini serius sekali, Opa? Kok ini kan anak part time, jelas ke situ sembari melakukan negosiasi dengannya. Menurut pria tato itu biasanya ia membelinya sendiri bila Pak Tua yang sedang menjaga tokonya. Namun mengapa sekarang ia tak ada, dan gadis itu pun terus membantu mengenai Pak Tua toko yang biasanya juga memperbolehkannya. Dan kau ini ngapain? Cepatlah, ungkapnya sembari mengeluarkan duit dari dompetnya. Menurut Daegun, Bada dan kecil ini dengan berani melempar uangnya. Dan karena ia cukup kesal, ia pun sekali lagi kembali menanyakan kartu identitasnya. Namun apa yang terjadi? Kini malah ia tambahkan dengan 2 botol bir dalam pemberiannya. Yang mana semua itu seakan memanglah dilakukannya dengan sengaja. Opa, kenapa ini? Mengapa kau minum jam segini? Tanya gadis itu sedikit menggodanya. Daegun yang sebenarnya sedanglah merasa stres dari pagi pun kini masih saja mencoba menahan diri. Hei, apa kalian tidak paham? Mendengar apa yang Daegun ungkapkan, sontak saja saat pria itu pun menjadi semakin emosi. Yang mana pembelian biasanya tidaklah sesulit hari ini ketika Pak Tua yang menjaga dan melayani. Mengamati situasi yang ada, gadis itu pun kini hanya bisa diam dan hanya meliriknya, di mana perasaan tak nyaman sedanglah dirasakannya. Dan benar saja, tiba-tiba pria itu tak lagi mampu membendung emosinya, di mana Daegun langsunglah ditarik tepat di lehernya. Dan ia pun segera menjelaskan arti dari situasi semua ini. Dasar brengskai, kok ini membuatku semakin kesal saja. Ada apa dengan nadamu tadi? Apa kau mau kuhancurkan rahangmu agar kau jadi bisu? Ternyata dari tadi pemilik toko masihlah mengintip dari balik pintunya. Menurutnya orang itu juga selalu begitu kepadanya dan malah selalu mengambil rokoknya. Haruskah aku menelpon polisi? Tapi aku tak mau membuat keributan di sini. Lalu beberapa saat kemudian mereka pun berhenti, di mana dengan segera pemilik toko pun perlahan maju mendekati. Menurutnya akan banyak pelanggan kemari, maka seharusnya Daegun dan orang tersebut menyelesaikan masalah ini semuanya di luar saja. Yang mana Daegun pun nantinya dipersilahkan kembali setelah menyelesaikan perhitungannya. Apa kau akan membiarkan semua ini terjadi, Pak? Ungkap kekesalan Daegun dalam hati. Tak lama berselang mereka bertiga pun kini telah di luar, berjalan melalui pintu belakang. Menurutnya mengapa Daegun tak melakukan apa yang saat lalu telah ditunjukkannya. Meski ia pun kini akan segera dihajar karena malah bersedia menuju keluar. Berada di luar artinya pekerjaan part-time ini tak lagi aman, ungkap pemuda itu yang semakin mengintimidasi. Mendapat perlakuan yang semakin sulit dalam dirinya mengontrol seluruh emosi yang sedari pagi terus datang satu persatu menghantui. Lalu tiba-tiba saja Daegun berkata, lepaskan aku, akan aku beri waktu 3 detik. Mendengar apa yang baru saja Daegun sampaikan, seketika gadis itu pun kini mulai geli menanggapi semua perkataannya. Bro, kau memberi waktu 3 detik. Apa pada Jidinga dan Cupu ini sudah gila? Kau kira kita sedang syuting film? Ungkap gadis itu dengan senyum kecilnya. Namun sekali lagi Daegun malah masih saja diam dan sama sekali tak sedikit pun menghiraukannya. Namun langsung saja perhitungan mundur kini telah dimulainya. 3. Mendengar Daegun yang mulai menghitung mundur, sontak dengan segera ia pun berkata,
Wow, Bada Jidingadan ini benar-benar minta dihajar ya. Ungkapnya kini sembari mengangkat tangannya guna segera melesatkan serangannya. Tabrak aja lah, ungkap gadis itu menyemangati. Dan plak, kini malah tampak suasana kegelapan langsung menyelimuti. Namun saat kemudian kini terdengar suara seorang yang masih terus memanggilnya. Opa, 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 sadarlah, cepat bangun. Dimana kini tampak Daegun masih saja sehat berdiri dan pria itu yang ternyata malah jatuh tersungkur menuju alam mimpi. Namun tak lama kemudian ia pun segera tersadar. Ada apa ini? Apa maksudmu, opa? Kau dihajar sampai pingsan tadi. Sama siapa? Sama... dan kenapa dia masih baik-baik saja? Dan itulah drama lupa diri dan tak tahu diri yang sedang Daegun amati. Meski ia tak merasa geli karena sedari pagi semua situasi malah membuatnya semakin merasa frustasi. Kemudian dengan perlahan gadis itu pun mencoba memapah guna membantu pria itu berdiri dari masa pingsannya. Menurutnya Bada Jidingadan Daegun ini benar-benar seorang pengecut. Bahkan belum ada semenit dan ia sudah melakukan hal aneh yang membuatnya menjadi cukup ceroboh dalam menghadapi situasi. Jika aku bertarung dengan serius, kau bahkan tak akan bisa menyentuhku. Lalu dilanjutkannya dengan segera berbisik secara perlahan. Cepat keluar dari sini dan segera bawa seluruh anak-anak menuju kemari. Hah? Apa? Aku tak bisa mendengar suara lirihmu. Coba lebih keras lagi. Bazeng! Cepat panggil seluruh kawan kita dan bawa mereka semua kemari. Biar dia bisa merasakan seluruh kekuatan penuh kita. Full power. Mari kita coba. Dan gadis itu pun segera berlari meninggalkan pria itu maupun Daegun guna memanggil seluruh kawan yang ada di belakang sana. Dasar pecundang. Hei, kau tinggal di kota ini kan? Apa kau tak tahu siapa aku? Dan kau apa benar-benar tak tahu siapa kita? Mendengar seluruh omong kosong yang sedari tadi telah dikeluarkannya, kini Daegun pun sangatlah merasa kesal. Yang mana tatapannya saat ini seketika mampu mereda seluruh kelanjutan dari semua ucapan ngelanturnya. Woi, umurmu berapa? Tanya Daegun perlahan sembari menepuk bagian pundaknya. Apa? Umurku? Apa gunanya kau mengetahui? Belum selesai dalam menjawab dengan sikap nyolotnya. Kali ini dengan segera Daegun langsung meremas tulang selangka dari bahunya. Yang mana itu semua sontak membuatnya merasa kesakitan dan segera berteriak dengan begitu kerasnya. Yang mana serangan kejutan itu kini benar-benar membuatnya tak mampu lagi menghindar dan melepaskannya. Lalu dengan segera ia pun menjawab pertanyaannya. 17 tahun, ungkapnya sembari masih saja terus berusaha dalam melepaskan cengkeramannya. Aduh sialan, sebentar rasanya aku ingin mati, hei lepaskan. Saat kemudian Daegun pun kembali menegaskan bila seharusnya tidaklah membesar-besarkan masalah yang mereka hadapi hari ini. Dan jika kelak ia datang ke toko ini lagi, bahkan memberi rokok lagi, maka Daegun tak akan segan-segan menghabisi dan akan menghancurkannya sekali lagi. Lalu tak lama kemudian malah terdengar sebuah umpatan yang dikatakan dengan begitu lantangnya. Dasar Bada Jidingadan brengskai. Hei kau sedang ngapain? Apa-apaan ini? Ungkap mereka bertiga yang saat ini telah segera datang dan bergegas membantunya. Lalu seorang pun segera bertanya, mengapa ia malah berlutut di depan pekerja part-time tersebut? Ungkapnya sembari mereka semua mencoba memahami situasi yang akan segera dihadapinya. Apa mereka semua temanmu? Kau mengundang cukup banyak orang ya? Apa sudah semuanya? Tanya Daegun dengan cukup tenang dan mencoba mengamati situasi yang saat ini sedang dihadapinya. Terlebih kini malah terlihat seorang dengan tubuh tinggi besar sudahlah berdiri menanti Daegun tepat di hadapannya. Menurutnya mengapa Daegun yang hanya anak part-time saja berani berbuat onar di hadapan mereka. Mungkinkah Daegun itu sudah gila? Namun tak lama berselang Daegun pun kembali bertanya, woi, dia anak SMA, ini tak mungkin kan? Apa kau juga membawa pamanmu juga? Tanya Daegun yang merasa penasaran dengan sedikit tidak percaya terhadap apa yang saat ini tengah dilihatnya.
Kemudian dilanjutkan dengan pria besar itu berkata, "Oh, aku Daihan dari SMA 9 dong." Menurutnya, ia pun tak tahu siapa Daegun sebenarnya. Namun melihat situasi yang ada di depannya, ia pun mulai tertarik dengan kesombralan anak part-time yang sedang dihadapinya. Lalu, dengan seketika ia pun langsung mengangkat tangannya sebagai pertanda salam pertemuan akan segera dilakukannya. "Biar ku ajar saja supaya kau nggak gagal paham." Belum sempat ia menyelesaikan seluruh omong kosongnya, tiba-tiba saja sekali lagi serangan kejutan dari Daegun langsung mendarat tepat di wajahnya. Yang mana tanpa sempat ia sadari serangan kuat itu tak lagi mampu untuk dihindarinya. Dan kini ia pun merasakan sebuah serangan dahsyat yang begitu telah menampar tepat di wajah besarnya. Dan seketika ia pun juga langsung pingsan dibuatnya. Kemudian kini terlihat di mana Daihan mulai lemas, rubuh, jatuh tersungkur tak berdaya. Lalu tak lama kemudian gadis yang sedang mengamatinya pun kini segera berkata, "Apa-apaan ini? Mungkinkah Daihan baru saja pingsan setelah satu pukulan?" Ungkapnya dengan rasa tak percaya melihat sesuatu yang saat ini tengah ada di depannya. Lalu dengan seketika Daegun pun kini masih saja menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa. Meski posisi tak diuntungkan sedanglah dihadapinya. Menurutnya saat ini ia tak bisa untuk berlama-lama lagi. Dan ia segera meminta untuk mereka semua segera maju dengan bersama-sama untuk menghadapinya. "Apa-apaan ini? Dasar bajingan dan gila!" ungkap sekelompok pria lain yang saat ini tengah bersiap untuk segera menghajarnya. Di mana mereka semua juga sangat percaya diri mengingat kini mereka menang dalam jumlahnya. "Kesini kau dasar bajingan dan blank sky," ungkap seorang pria yang sudah maju dengan bersiap mengaplakan tinju di tangannya. Namun apa yang terjadi? Dengan segera Daegun mengeluarkan tangan dari sakunya. Dan lagi-lagi serangan kilat telah disiapkan untuk segera dilesatkannya. Dan benar saja kini tampak orang tersebut malah terlebih dahulu menerima serangannya. Dengan begitu cepat, akurat serangan Daegun tak lagi mampu diantisipasinya. Tamparan keras pun sekali lagi masuk mengalahkan lawan di depannya. Lagi-lagi dengan sekali pukul ia pun tersungkur dibuatnya. Namun kali ini tiba-tiba saja serangan lain mulai menargetkan Daegun dari sisi sebelahnya. Yang mana Daegun pun segera mengambil sikap dalam mengambil kuda-kuda dan mengantisipasinya. Tak lama kemudian serangan itu mampu ditepisnya dan dengan sedikit gerakan ia pun mampu menghilangkan keseimbangan musuh di depannya. Namun dengan seketika kini ia segera mulai melesatkan serangan counter attack-nya. Yang mana kini tampak sebuah sambaran maut telah ia lesatkan dari sudut sikunya. Di mana serangan ini mampu melesat cepat dan tepat ke arah mukanya. Dan lagi-lagi serangan tersebut tak lagi mampu mempertahankan kesadaran musuh yang saat ini sedang dihadapinya. Yang mana serangan dahsyat itu pun segera melemparkan jauh tubuh dari musuh yang ada di depannya. Di tengah-tengah Daegun dalam gerakan usainya melakukan sebuah serangan, kini tampak lagi-lagi seorang musuh telah bersiap memberinya sebuah tinju dari arah belakangnya. "Sini kau dasar blank sky." Dan lagi-lagi Taekyung langsung dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Di mana serangan kejutan akan segera coba dihadapinya. Namun bukannya malah menangkis, kini tampak Daegun dengan segera mungkin memutarkan tubuh sekaligus badannya. Guna melesatkan serangan dari balik tangannya. Yang mana serangan itu pun ia lakukan dengan begitu cepatnya. Sehingga serangan tersebut mampu mendarat lebih cepat dari serangan musuh yang ada di depannya. Yang mana pria itu pun segera terlempar dan terhempas setelah menerima serangan yang sesaat lalu telah dilesatkannya. Namun beberapa saat kemudian kini tampak seseorang sedanglah berusaha meraih sebuah botol minuman yang berada tepat di sampingnya. Di mana semua itu ia lakukan ketika Daegun masihlah sibuk menghadapi pertarungan dengan teman-temannya. "Ah sial, baiklah kalau begitu,"
ungkapnya sembari kini mencoba berdiri dengan sebuah botol yang saat ini tengah digenggamnya. Yang mana botol itu akan segera ia gunakan untuk menyerang Daegun dari sisi belakangnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata selama pertempuran yang sedang dihadapinya, Daegun selalu memperhatikan seluruh pergerakan yang ada di sekitarnya. Yang mana pergerakan pemuda itu pun tak akan luput dari penglihatannya. Kau akan mati sekarang. Dan benar saja, dengan seketika Daegun langsung melesat menuju ke arahnya dengan sebuah pukulan kuat menerjang ke arah perutnya. Yang mana ia pun langsung terpelanting mundur sekali lagi dan terhempas ke arah belakang dengan begitu kerasnya. Dimana kini tampak ia pun kembali pingsan dibuatnya. Dan ia pun sekali lagi harus menggelepar di atas tanah seperti beberapa waktu sebelumnya. Yang mana sepertinya itu adalah sebuah akhir dari pertarungannya. Sekarang tinggal tersisa kau saja. Apa kau tak mau melawan? Tanya Daegun setelah selesai membereskan seluruh pasukan dari kawan-kawannya. Tak lama kemudian pria tersebut mencoba memahami situasi yang saat ini sedang dihadapinya. Dimana menurutnya memanglah pernah ada pria yang sekuat ini. Dan itu hanya satu orang yang pernah ia ketahui. Dimana kini tampak Daegun hanya diam dan tak melanjutkan pertarungannya. Sembari ia pun terus mengamati apa yang akan pria tersebut lakukan setelah mengamati semua ini. Sebentar, apa mungkin kau Kwon Daegun Hyungnim yang dulu satu sekolah denganku? Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan pria tersebut, tiba-tiba saja gadis itu bertanya, apa Kwon Daegun? Kwon Daegun pemimpin daerah Incheon? Tanya gadis itu sekali lagi, sepertinya merasa penasaran dan ia pun sontak segera mengamati pria part-time yang sedang berdiri tenang di depannya. Yang mana dengan segera pria itu pun mencoba menjelaskannya. Menurutnya Kwon Daegun adalah seorang yang cukup ternama. Konon katanya dikatakan bila daerah Incheon yang sudah berdiri tegak dengan darah selama 2 tahun lamanya berhasil disapunya hingga bersih cuma hanya dalam waktu 1 minggu saja. Dan ia pun juga mendengar dari banyak rumor yang beredar bila lebih baik bunuh diri ataupun ditembak mati daripada diajar oleh Kwon Daegun ini. Lalu dilanjutkan gadis itu mengatakan yang mana saat itu pun dia adalah seorang pria yang lumayan tampan. Dan seperti yang diduga rumor tetaplah rumor saja. Dan setelah selesai ia dalam melakukan pengamatannya dengan sigap. Kini pria itu pun segera meminta permohonan maaf darinya. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Jadi maafkan aku. Hei, kau terlalu berisik. Jangan terburu-buru dulu. Apa kau tidak malu? Lalu dengan menyadari siapa yang saat ini ada di depannya, pria itu pun segera meminta maaf untuk kedua kalinya dan permohonan ampunannya. Dan kau? Ya apa opa? Oke, aku siap menerima hukumanmu. Jawab gadis itu pasrah, mengerti akan situasi yang sedanglah dihadapinya. Lalu tak lama kemudian Daegun pun mencoba menjelaskan yang mana menurutnya apa yang harus dilakukan untuk mereka semua. Lalu dengan segera pria itu pun menjawabnya, maksudnya dibawa ke rumah sakit. Jangan cemas Hyungnim, aku akan melakukannya sendiri agar tidak merepotkanmu. Namun seketika Daegun bukanlah memberikan perintah tersebut, melainkan adanya sebuah ide lain yang kini terbesit dalam pikirannya. Bukan rumah sakit, terus kemana? Lalu tak lama kemudian kini malah terlihat seseorang sedanglah dibangunkan dari masa pingsannya. Di mana beberapa tamparan kecil ia lakukan untuk dapat segera membangunkannya. Menurutnya ia harus segera bangun karena telah adanya sebuah tugas yang sedang menanti mereka semua. Hah, apa yang sedang terjadi? Itu tidaklah penting, cepat bangun dan lihatlah ke depan. Di mana sesaat kemudian kini tampak sebuah pemandangan yang cukup mengherankan. Yang mana semua orang yang sesaat lalu telah melawannya kini haruslah bersedia menerima seluruh hukuman yang telah ditetapkannya. Di mana semua orang pun segera menuruti mengingat siapa orang yang saat ini tengah dihadapi oleh mereka semua. Menurut Daegun, jika mereka semua datang sekali lagi ke tokonya dan bertingkah semaunya, maka mereka semua harus mengingat bila akan menerima apapun itu konsekuensinya. Mungkin kalian semua akan benar-benar mampus nantinya. Apa kalian paham? Tanya Daegun di akhir percakapannya. Dan dengan segera mereka pun menjawab dengan begitu kompaknya.
bila mereka kini benar-benar paham akan semua perintahnya. Lalu dilanjutkan, Daegun dengan menceritakan masa mudanya kepada junior yang dulu pernah satu sekolah dengannya. Bila ia cukup menyesal untuk tidak lulus dari masa sekolahnya. Yang mana di saat itu juga ternyata telah ada seseorang lain yang sedari tadi teruslah mengawasi gerak-geriknya. Kemudian kini waktu pun terus berlalu, di mana Daegun pun juga telah selesai dalam menjalankan pekerjaan part-time-nya. Di mana sore yang cerah sedanglah menemani Daegun menghabisi sisa harinya. Omong-omong, karena para Iljin itu aku jadi tidak punya banyak waktu untuk belajar. Namun berkat itu setelah sekian lama kini tanganku jadi begitu lega, ungkap Daegun yang sedanglah berjalan perlahan untuk segera pulang dari kerja paruh waktunya. Namun kini tampak seorang wanita sedanglah berdiri seakan ia sedanglah menunggu kedatangannya. Di mana wanita inilah yang sedari tadi teruslah mengawasi seluruh gerak-geriknya. Termasuk ketika Daegun mengalahkan sekaligus memberi nasihat kepada para pembuli yang ada. Tak lama kemudian tiba-tiba saja wanita itu mendekatinya dan mencoba bertanya, "Hei kamu, bisakah kita bicara sebentar?" Namun dengan segera Daegun malah langsung menolaknya. Karena ia pun tak pernah tahu atau mengenal siapa wanita yang saat ini tepat ada di depannya. "Ini bukan seperti yang kau bayangkan. Aku punya penawaran bagus untukmu," ungkapnya sembari kini menyodorkan sebuah kartu tanda pengenalnya. Yang mana itu ternyata adalah sebuah kartu undangan dalam sebuah proyek dari Golden Dragon Education atau Yayasan Naga Emas. Kemudian beralih sisi di mana kini sebuah rapat masih dilanjutkannya kembali. "Jadi kau sudah membuat kontrak dengannya? Lalu apa dia menerimanya?" Tanya ketua yang ternyata cukup tertarik dengan proyek yang saat ini tengah diajukannya. Dan wanita itu pun kini menatap ke arah ketua, di mana sesaat kemudian rapat itu masihlah terus dilanjutkan dengan sebuah proyek yang saat ini tengah dipimpinnya. Beralih waktu di mana kini tampak sebuah gerbang sekolah yang sepertinya tempat ini di bawah naungan Golden Dragon Education. "Ya, aku akhirnya datang kemari," ungkap Daegun dengan cukup tenang, di mana ia kini telah bersiap menggunakan sebuah seragam baru dan tengah berdiri di depan sekolah yayasan tersebut, di mana itu semua adalah sebuah keputusan akhir yang telah diambilnya, walaupun kesempatan ini mungkin adalah kesempatan terbaik yang telah diambilnya. "Tak bisa aku percaya, aku akan masuk SMA lagi di umur 20 tahun, ungkap Daegun yang telah menegaskan pilihannya bila mengulang lebih baik daripada dropout seperti sebelumnya. Di mana kini tampak ia dengan penampilan barunya yang sepertinya jauh lebih baik. Terlebih ia pun tak lagi tampak cupu seperti ketika ia berada di tempat kerja part-time-nya. Berpindah waktu di mana kini ia mencoba mengingat seluruh negosiasi yang telah ia lakukan sebelumnya. Iljin yang bertanggung jawab atas Iljin. Menurut Daegun, apakah semua itu berarti bila Iljin yang satu ini berkuasa atas Iljin lainnya? Tak lama kemudian wanita itu pun segera menjelaskan bahwa semua itu adalah benar. Menurutnya seperti nama proyeknya sendiri, yaitu Iljin yang bertanggung jawab atas Iljin. Maka ia pun kini berpikir bila itu semua akanlah berhasil setelah melihat kemampuan dari Daegun di belakang toko sebelumnya. "Apa-apaan ini? Maksudmu kau menjalankan hal seperti ini di belakang layar ketika kau mengurus yayasan pendidikan?" Tanya Daegun sembari santuy mengamati situasi. Menurut Direktur Lee ini tidaklah masalah, bahkan ia pun kini sudah mencari tahu mengenai latar belakang Daegun selama ini. Mendengar pernyataan tersebut, Daegun hanya cukup diam mencoba memahami situasi. Lalu direktur itu pun kembali menjelaskan bila mengenai siapa Daegun, apa yang telah dilakukannya dan lain sebagainya. Info itu telah selesai dikantonginya. "Oh iya, kau itu lebih putus asa dibanding yang lain, jadi jangan berpura-pura kuat Wan Daegun. Meski kau pikir ini tak masuk akal, aku tahu betul bila kau pun pasti tak bisa menolaknya. Dan haruslah kau pahami, ini bukanlah waktu untuk membual ataupun mengingat masa lalumu.
Setelah mendengar beberapa ungkapan tersebut, kini Daegun hanya diam, berusaha memahami seluruh alur dan situasi. Yang mana Direktur Lee itu pun juga menjelaskan, menurutnya bukankah ini merupakan sebuah kesempatan untuk Daegun dapat memperbaiki seluruh kesalahan di masa lalunya. Lalu setelah itu Daegun pun berpikir untuk beberapa saat. Tak lama kemudian ia pun segera memberikan sebuah jawaban. Oke, tapi pertama-tama apa yang harus kulakukan? Tanya Daegun yang mana itu adalah sebuah pertanda bila ia kini telah masuk ke dalam proyeknya. Kemudian kini berpindah waktu, di mana saat ini tampak Daegun sedanglah berjalan perlahan menuju ke arah kelas dari sekolah barunya. Wah, murid pindahan ya? Wah, dia cukup tampan, ungkap beberapa siswa yang saat ini mereka semua sedanglah fokus mengamatinya. Lalu kini terlihat adanya seorang guru yang sedang menertibkan beberapa anak didik dan muridnya. Hei, apa yang kalian lakukan saat jam kosong? Segera masuk ke kelas masing-masing. Ungkapnya sembari mengingatkan siswa lain yang saat ini mereka semua sedanglah mengamati adanya seorang murid pindahan baru dan cukup tampan pastinya. Tak lama kemudian kini malah tampak seseorang sedanglah menggendong murid lainnya dan ia pun mungkin saat ini dianggap sebagai tunggangannya. Hojung, makan roti yuk. Oh, kau Jongmin, rupanya kau di sini. Berhentilah menjadi tukang antar jemput roti mulai hari ini. Dan bukankah ada seorang murid pindahan yang akan tiba hari ini? Tanya pria tersebut dengan cukup santainya. Di mana pria ini bernama Bang Hojung dari SMA Gumreong dan memiliki jabatan sebagai ketua kelas dari kelas 11. Kemudian dilanjutkan dengan Jongmin yang coba menjelaskan. Bila masalah pertama bermula dari si gajah itu yang telah keluar dan putus sekolah, maka selanjutnya ia pun tak tahu siapa yang akan jadi tukang antar jemput roti nantinya. Namun bisa saja bila murid baru itu sebaiknya segera menggantikan posisinya. Oh iya, kenapa dia keluar ya? Padahal aku lebih suka menungganginya. Menurutnya apa semua itu karena Pak Yuri yang terakhir kali telah melepas celananya. Dan Pak Yuri pun segera menyanggahnya, di mana menurutnya itu semua adalah sesuatu yang tidak ia sengaja. Lalu mengapa kau menyuruh si tukang antar jemput roti itu melakukan hal lainnya? Menurut Hojung, Jongmin harusnya coba berpikir di mana nantinya ia akan menjadi bisa lebih fokus dalam tugas membelikan roti untuknya. Lalu tak lama kemudian kini terlihat seorang guru akan segera memasuki kelasnya. Dan dengan segera ia pun mengingatkan bila para murid janganlah berkeliaran dan segeralah untuk masuk ke dalam ruangan. Oh, murid pindahannya sudah datang. Hei, berhentilah mengobrol, segeralah duduk dan diamlah. Ungkapnya sembari berjalan perlahan masuk. Guna segera memperkenalkan murid baru yang sedang diantarnya. Lalu tak lama kemudian Pak Guru itu pun segera mempersilahkan murid baru tersebut untuk segera melakukan sebuah perkenalan. Perkenalkan, aku Kwon Daegun, asalku dari Incheon dan senang bertemu dengan kalian. Oh my god, dia tampan sekali. Hejong, cepat pinjamkan aku lipstikmu. Di mana kini semua mata siswa yang ada tertuju ke arahnya sembari setiap orang memiliki masing-masing pikiran dan pandangannya. Tak lama kemudian kini terlihat Gyuri pun sedanglah merapikan make upnya guna menyambut murid pindahan yang kini telah ada di depannya. Hei Hojung, Gyuri pun bahkan make up tahu. Sepertinya ia suka dengan murid pindahan itu. Mendengar kata-kata Jongmin yang sedikit memanas-manasinya, sontak kini Hojung pun menjadi cukup merasa kesal. Menurutnya ini mungkin akan menjadi hari yang paling buruk untuk Daegun yang mana akan segera diajar di hari pertamanya masuk ke dalam kelas sekolahnya. Lalu tak lama berselang kini guru itu pun mengingatkan
bila telah adanya seorang murid yang baru saja keluar, maka Daegun bisa segera mengisi tempat duduk yang saat ini telah ditinggalkannya. Lalu ia pun menjelaskan bila Daegun sebaiknya bertanya kepada murid di sebelahnya mengenai pelajaran di hari pertamanya. Dan jam kosong pun kembali dilanjutkannya layaknya jam sekolah di Korea. Kemudian dilanjutkan Daegun yang kini mencoba duduk di sebelahnya. "Hai, siapa namamu?" "Hai, aku Minso, Kim Minso." Tak lama kemudian ia pun menjelaskan bila kelas ini mungkin akan terasa berbeda dengan kelas di mana Daegun pernah bersekolah sebelumnya. Namun Daegun sama sekali tak menghiraukannya, di mana kini ia sedanglah mempersiapkan kacamatanya guna proses belajarnya. "Karena guru sudah pergi, haruskah kita mulai?" ungkap Hojung sembari meregakan otot di tubuhnya guna memanaskan tubuh yang sedikit merasa cemburu sesaat sebelumnya. Lalu kini ia pun berjalan menuju tempat duduk Minso dan Daegun yang sedanglah berada di depannya. Namun kini terlihat di mana Daegun sedanglah sedikit berbincang dengan teman yang berada di sebelahnya. Menurutnya ia sebenarnya merasa pusing ketika ia tak menggunakan kacamatanya. "Oh, kau minus berapa?" "Aku 1,5 di keduanya." "Lalu kenapa kau berkacamata?" tanya Minso sekali lagi kepadanya. "Oh, karena semua orang yang rajin belajar dan membaca memakai kacamata," jawab Daegun menanggapinya. Namun tak lama berselang kini malah terlihat di mana Hojung sudahlah berdiri di belakang Minso dengan sebuah tangan yang sudah diangkatnya. Dan dengan seketika ia pun langsung mengajarnya, di mana Minso yang sedang mengobrol pun tak sedikit pun menyadari akan adanya sebuah serangan dari arah belakangnya. Di mana kini ia pun terpukul dan terhempas di atas meja belajarnya. Daegun yang menyaksikan itu pun sontak terkejut dan dengan segera ia pun kembali melepaskan kacamatanya. "Wow, apa-apaan ini? Jangan bilang dia masalah pertama di hari kepindahanku," ungkap Daegun dalam hati. "Hei, apa kau kini merasa senang mendapat teman baru? Segera tutup mulutmu dan belikan aku beberapa roti sosis," perintah Hojung setelah selesai mendaratkan pukulannya. Minso yang mendengar semua itu pun masihlah bingung menghadapi situasi yang sedang dihadapinya. "Hah? Kenapa aku? Lalu siapa lagi? Dasar Bada Jidingadan." Menurut Hojung semua ini karena mantan temannya yang selama ini duduk di sebelahnya adalah orang yang selalu bertanggung jawab dengan roti yang selama ini didapatkannya. Namun dia kini telah keluar dan telah meninggalkan tugas utama sebagai pesuruhnya. Karena kepergiannya yang begitu saja, maka kini Hojung pun kembali menjelaskan bila Minso jangan berpikir ia bisa kabur dan melarikan diri juga. Dimana kini Daegun masih saja diam mengamatinya. "Omong-omong kau seharusnya bertanggung jawab dengan seorang teman kan? Maka selamat. Mulai sekarang kau yang akan bertanggung jawab atas semua roti dan sebagai pengganti dari seorang teman yang sebelumnya," ungkapnya sembari melakukan intimidasi kepadanya. Kemudian dengan cukup merasa gelisah kini Minso pun menjelaskan bila ia tak bisa melakukan itu semua karena adanya sebuah kelas tambahan setelah jam konsultasinya saat ini. Setelah mendengar penjelasan tersebut kini malah terdengar suara tawa yang cukuplah keras dari Jongmin yang sedanglah duduk di belakangnya. Apa yang si bodoh ini bilang? Jam konsultasi. Lalu tak lama kemudian dilanjutkan Hojung yang segera menanggapi seluruh penjelasan yang ada. Menurutnya mau bagaimana lagi bila memang semua menjadi seperti ini, dan untunglah Minso sudah bilang dan menjelaskan semuanya kepadanya. Namun karena alasan itu tak sesuai dengan kehendaknya, maka ia pun semakin merasa kesal dan segera mengambil sikap dalam menghadapi itu semua. "Woi, Bada Jidingadan, tutup mata kalian semua. Bila kalian membuka mata, maka akan kupastikan kalian semua segera menerima resikonya." Yang mana saat kemudian kini malah terlihat di mana semua siswa lain pun dengan segera menuruti perintahnya dan dengan segera mereka semua menutup mata mereka. Daegun yang mengamati itu pun cukup merasa bingung dengan situasi yang kini ada tepat di depannya. Sepertinya mereka benar-benar menutup mata.
ungkap Daegun dalam hati. Hei, apa kau gila? Teriak Hojung yang saat ini tengah melesatkan serangan yang kedua kalinya. Di mana kini terlihat sekali lagi Minso hanya diam menerima serangan yang diarahkan kepadanya. Kemudian saat ini tampak Hojung semakin menggila dalam melesatkan serangannya. Dan Minso hanya berusaha melindungi kepala dengan sebisanya. Menurut Hojung, jika ia sudah mengatakan beli, ya segera dibelikannya. Bila Hojung mengatakannya, ya nya saja. Maka segera lepaskan tangan dari kepalamu pada jidingadan, ungkap Hojung yang masih saja mengajar dengan seenak hatinya. Di mana Daegun masih saja mengamati dan cukup menahan perasaan tak puas yang saat ini tengah juga dirasakannya. Badeh, lihat orang ini, sepertinya sekarang keputusan ada di tanganku, ungkap tersahan Daegun dalam hati. Kemudian ia pun coba mengingat di mana beberapa persyaratan sebenarnya telah disematkan dalam pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakannya. Yang mana semua itu mengacu pada ikuti kontrol kerahasiaan proyek, jangan melewati batas kekerasan, jangan menindak tanpa sebuah alasan, dan jangan sampai terdapat adanya saksi. Lalu pembulian korban kekerasan. Wah, kenapa jadi banyak sekali aturan? Lalu bagaimana aku ingin melakukan semuanya tapi harus mengikuti aturan yang ada? Sial. Tak lama kemudian direktur pun kembali menjelaskan di mana proyek ini adalah sebuah proyek rahasia. Maka ia tidak akan bisa banyak membantunya. Maka Daegun haruslah selalu berhati-hati dalam menentukan langkahnya. Jadi jika Daegun bergerak semau sendiri, maka belum selesai dalam dirinya menjelaskan semua batasan, kini Daegun pun segera memotong dan bertanya, maaf, tapi apa Anda pernah sekolah? Di mana menurut Daegun sekolah adalah sebuah hutan dengan kerajaan hewan di dalamnya. Adapun yang kuat dan yang lemah berbaur jadi satu. Maka di dalam hutan rimba seekor singa yang dirantai tak akan pernah bisa menjadi raja rimba. Mendengar penjelasan Daegun yang coba melepas peraturan yang ada, kini direktur itu pun segera menyanggahnya. Ya memang, dan itu berlaku untuk singa biasa, sedangkan kau bukanlah singa biasa, bukan? Ungkapnya dengan santuy mempertahankan syarat proyek yang telah ditetapkannya. Maka karena banyaknya peraturan itu, lalu bagaimana aku harus melakukannya? Ungkap Daegun yang sekali lagi masih terus mengamati situasi yang sedang dihadapinya. Di mana setelah dihajar beberapa kali masih saja terdengar permintaan maaf dari Minso secara perlahan. Tak lama kemudian Hojung pun cukup merasa kesal karena Daegun tak mengindahkan perkataan sebelumnya. Hei anak pindahan, kenapa kau tak menutup matamu? Oh coba tebak, ungkap Daegun sesaat menanggapi. Menurut Hojung, Daegun pastilah tak tahu mengenai apa yang terjadi karena ia adalah seorang murid baru dan pindahan. Dan ia pun tak pernah tahu bila tempat duduknya sekarang adalah milik pengantar roti sebelumnya. Lalu bagaimana jika kalian pergi bersama saja? Ungkap Hojung sembari menyuruh Daegun dan mengangkat tubuh lemas Minso yang ada di depannya. Daegun, apa kau mau ikut denganku? Tanya Minso dengan muka pucatnya. Menurut Daegun dengan cukup santuy, ia mencoba menjelaskan bila ia tidak mau melakukannya. Di mana satu pesuruh sudahlah cukup untuk melaksanakannya. Dan kenapa juga ia harus mengikutinya. Mendengar sesuatu yang keluar dari mulutnya setelah seluruh kejadian yang sesaat lalu menimpa di kelas barunya, sontak Minso malah terkejut melihat reaksinya. Dan ia pun cukup merasa bingung dengan maksud Daegun yang saat menentang dengan kondisi yang saat ini ada di depannya. Lalu tak lama kemudian kini malah terlihat Hojung yang dengan seketika tertawa terbahak-bahak setelah mendengar penjelasan yang Daegun kemukakan. Di mana menurutnya anak zaman sekarang memang malah cukup sombong dan tak mengerti di mana posisinya. Mereka benar-benar lucu, ungkap Jongmin yang masih saja terus tertawa menyimak situasi yang ada di depannya. Tak lama kemudian Hojung pun segera mengeluarkan perintah selanjutnya, yang mana semua itu ia lakukan dengan cukup serius dan mencoba sedikit mengintimidasinya. Hei anak pindahan, buang rasa percaya dirimu dan segera lakukan apa yang kusuruh. Lalu kini terlihat dengan segera Daegun pun berdiri dari atas bangkunya
Dan dengan rasa penuh percaya diri, ia pun berkata, "Oke, kalau begitu bawa ke sini uangnya." Ungkapnya yang kini sembari menodongkan tangannya guna meminta uang untuk membelikan roti seperti apa yang baru saja diperintahkannya. "Hei, mengapa malah bengong? Apa yang malah kau lakukan? Mana dompetmu? Cepat, keluarkan." Ungkapnya kini semakin menegaskan bila ia benar menurut mengenai seluruh perintah yang telah disebutkan Hojung sesaat sebelumnya. Namun setelah mendengar dan menerima seluruh pelakuan yang ada, kini tampak Hojung malah naik pitam dibuatnya. Dan dengan segera ia pun mencengkeram kepala Daegun yang saat ini tepat berdiri di hadapannya. Lalu dilanjutkan Hojung yang semakin emosi menghadapi sikap Daegun yang seakan semakin seenak hati dalam menjawab perintahnya. "Apa kau gila? Beraninya kau dan uang? Tentu saja itu uangmu. Dasar bada jadi ngadan." Menurut Hojung, mungkinkah Daegun tak memiliki uang untuk sekedar membelikan roti untuknya? Dan apakah orang tuanya tak pernah memberikannya uang saku? Namun tak sampai di situ, kini malah terdengar Hojung sekali lagi bertanya, "Oh, atau sebenarnya kau tak mempunyai orang tua?" Mendengar seluruh pertanyaan yang ada dan bahkan sebuah hinaan yang saat ini tepat diucapkan di depan mukanya, sepertinya Daegun tak lagi mampu menahan seluruh rasa emosi yang sedari tadi telah ditahannya demi proyek yang sedanglah diembannya. "Jadi kau yang memulai ini dulu ya?" Yang mana dengan seketika Daegun pun langsung segera menyerangnya. Di mana ini adalah kesempatan sempurna untuk mendapatkan sebuah alasan nyata di mana provokasi bukanlah ia yang telah memulainya. Dan kini tampak pukulan itu bersarang tepat di perutnya, yang mana serangan itu dilesatkannya dengan cukup kerasnya hingga membuat Hojung pun merasa kesakitan setelah menerimanya. Dan tak berhenti di situ, Daegun pun segera melanjutkannya dengan sebuah serangan uppercut telak menuju tepat ke arah mukanya. Yang mana serangan itu tak lagi mampu ditangkisnya, dan dengan setengah pingsan ia pun hanya bisa pasrah, di mana sekali lagi ia menerima seluruh serangan yang begitu kerasnya menghujam kepala hingga mampu melemparkannya. Namun saat ini terlihat di mana siswa lainnya kini malah mulai berhenti memejamkan matanya. Dan dengan perlahan mereka pun mulai membuka mata untuk sekedar mengamati situasi yang ada. Di mana kini malah terlihat Daegun yang masih mencoba mengajar Hojung yang sesaat lalu berkuasa, dan ia juga mengintimidasi murid lainnya. Namun apa yang terjadi? Yang mana posisi kini telah berbalik, di mana semua melihat sebuah pemandangan yang seakan tak bisa dipercaya. Lalu masih saja terus dilanjutkan Daegun yang masih saja kembali melesatkan serangan dahsyatnya, di mana menurutnya kini ia merasa begitu masa bodoh dengan peraturan yang ada, di mana hukum rimba selalu berlaku di seluruh sekolah yang selama ini telah ada. Tak lama kemudian kini tampak Hojung yang semakin lemas tak berdaya setelah berkali-kali ia menerima seluruh serangan yang telah dilesatkan Daegun sebelumnya. Walaupun sebenarnya ia pun tak menyangka akan diajar habis-habisan oleh murid pindahan yang sesaat lalu telah diprovokasinya. Kemudian semua orang kini tampak tak satu pun memejamkan matanya, di mana mereka semua malah terbelalak melihat situasi yang ada di hadapan mereka, yang mana perasaan tak percaya masih saja terus menyelimuti seisi ruang kelas yang sedang fokus menatap ke arah pertarungannya. Akhirnya hingga suatu titik Jongmin pun berdiri menanggapi situasi yang saat ini sedanglah dilihatnya, yang mana ia cukup tak puas melihat Hojung yang sedanglah diajar dengan semena-mena. "Hei, ada apa denganmu? Dimana menurut Daegun ini semua karena salahnya, yang mana Hojung sudahlah benar-benar keterlaluan dan telah melewati batasnya." Walaupun saat ini terlihat Hojung benar-benar setengah pingsan dan telah babak belur dibuatnya. Lalu segera dilanjutkan Daegun dengan sedikit melanjutkan sapaannya. "Hei keparat, dari tadi kau banyak sekali mengatakan omong kosong, sini maju sekalian." Kemudian Jongmin yang mendengar itu pun kini langsung tampak gugup,
di mana bahkan Hojung pun telah tersungkur karena perbuatannya. Bagaimana ia akan mengatasi ini semua? Apa maksudmu? Dan kenapa? Ayolah, ada apa denganmu? Lalu dilanjutkan dengan Daegun yang malah segera menyesuaikan diri dengan situasi kali ini. Oke, aku yang akan maju kalau begitu maumu. Ingat, hati-hati dengan lidahmu agar tidak tergigit dan rapatkan gigimu jika mereka tidak ingin ku copot. Ungkapnya kini dengan tak peduli lagi mengenai semua aturan maupun apapun yang akan segera terjadi. Kemudian dengan segera Daegun pun melangkahkan kaki maju mendekatinya, di mana Jongmin juga langsung merespon dengan bersiap mundur menghadapinya. Dasar Breng Sky, jangan bercanda. Di mana kini tampak dengan cepat Jongmin langsunglah maju melesatkan tendangan kejutannya, yang mana gerakan itu dengan mudah Daegun baca dan dengan cukup santai ia pun menghindarinya. Namun tak sampai di situ, Jongmin kini masihlah terlihat berusaha melesatkan pula pukulannya dengan jab kiri berusaha dapat mengenainya. Namun lagi-lagi dengan santuy Daegun masih mampu mengatasinya. Kemudian ia pun segera membalikkan badannya, di mana beberapa serangannya masih saja mampu untuk diatasinya. Walaupun kini terlihat Jongmin benar-benar sudah berusaha dengan semaksimalnya. Breng Sky, kenapa kau hanya menghindar? Belum sempat selesai Jongmin dalam mengungkapkan kata-kata dari mulutnya saat ini tampak dengan seketika dan begitu kerasnya Daegun sudah melepaskan serangan counter attack-nya, yang mana serangan itu kini masuk menerjang ke arah perutnya dan ia pun tak lagi sempat untuk menghindarinya. Dan sekali lagi serangan dahsyat darinya mampu membuat Jongmin langsung berteriak dan segera berhenti dalam melakukan serangannya, dimana kini malah terlihat ia sedanglah mengerang dalam menerima satu saja pukulan darinya. Lalu dilanjutkan dengan Daegun segera mengingatkan, rapatkan gigimu, ingat, silahkan nikmati sekali lagi pukulan dariku, ungkap Daegun yang sesaat kemudian sudahlah mengangkat kepalan tangannya guna bersiap melesatkan serangan selanjutnya. Tunggu sebentar, perutku, ini benar-benar berbahaya, aku bisa mati betulan, ungkapnya yang seperti segera menyerah dalam menghadapi pertarungan yang saat ini sedang dihadapinya. Di mana ia pun sedanglah merasa begitu kesakitan setelah perutnya menerima sebuah serangan dari Daegun dengan begitu kerasnya. Tak lama kemudian kini terdengarlah sebuah suara dengan begitu kerasnya, di mana Daegun pun dengan segera menoleh dan mengamatinya. Hei badat jedinga dan sialan, kubunuh kau. Yang mana Daegun cukup terkejut melihat Hojung sudah bangun dari masa pingsannya. Dan benar saja kini malah tampak Hojung sudahlah bersiap dengan sebuah kursi di atas kepalanya. Dengan rasa penuh emosi kini ia sudahlah bersiap untuk masuk di ronde selanjutnya. Dan ia pun segera berlari menuju Daegun yang mana ia telah berada di depannya. Namun kini juga terlihat di mana Daegun seakan segera menikmati ini semua, yang mana menurutnya ini semua sangatlah menyenangkan dan ia pun sudahlah cukup lama sejak terakhir kali ia bersenang-senang di sekolahnya. Lalu dengan begitu cepatnya Daegun segera maju untuk terlebih dahulu mendaratkan pukulannya, di mana pukulan kali ini ia lesatkan dengan begitu kuat dan intensnya, berharap Hojung akan segera diam setelah menerima itu semua. Yang mana kini tampak kursi dan Hojung pun segera terlempar jauh dibuatnya. Dan akhirnya ruangan kelas 1-1 kini tampak hening, tak satu pun suara terdengar dari dalam kelasnya. Walaupun sesaat yang lalu terdengar berbagai macam suara gaduh yang tercipta akibat pertarungan sebelumnya. Lalu waktu pun terus berlalu dan kini terlihat Hojung sudahlah begitu lemas setelah menerima serangan terakhir yang diterimanya dengan cukup telak dan mendarat tepat di mukanya. Iljin yang bertanggung jawab atas Iljin itu yang seperti ini kan? Ada lega sekali rasanya, ungkap Daegun dalam hati. Dimana kini juga tampak Jongmin tak lagi mau melanjutkan pertarungannya dan mereka kini terduduk di belakang kelas sembari menikmati rasa sakit dari hasil pertarungannya. Tak lama kemudian Daegun pun bertanya, mungkinkah roti di kantin sekolah ini cukup enak? Tanya Daegun dengan Hojung yang saat ini tepat di hadapannya. Menurut Daegun, ia juga merasa penasaran seenak apa rasa roti yang ada di kantin tersebut sampai Hojung bisa mempermasalahkannya.
di mana sesaat lalu Hojung benar-benar bertingkah brutal hanya untuk sebuah roti yang sedang diinginkannya. Cepat, segera pergi dan belikan aku rotinya. Sialan, beraninya kau menyuruhku. Kau jadi sombong hanya karena mengalahkan kita berdua kan? Tanya Hojung dengan seluruh memar di mukanya. Lalu Daegun yang mendengar itu pun cukup merasa bingung dengan kata-kata yang saat ini tengah didengarnya. Yang mana ia pun segera bertanya, apa maksudmu? Menurut Hojung tak mengapa bila ia sudah dikalahkannya. Namun ia bukanlah bos di kelas tersebut. Lalu kenapa kau malah bangga kalau kau bukan bosnya? Tanya Daegun menyelanya. Dimana kini tampak seseorang akan segera datang dan memasuki ruang kelasnya. Menurut Hojung ketika dia nanti sampai di sini Daegun pasti akan segera mati. Dan ia pun tak akan bisa merasa sesombong ini. Oh Manho, itu Manho. Woi, ada apa ini? Kau, apa maksudmu? Dimana kini terlihat seseorang murid yang telah memasuki ruang kelas dengan begitu santainya. Dimana ia bernama Noh Manho, bos di kelas 11 dengan julukan petarung yang tak beradab. Menurut Manho, penerimaan murid pindahan memangnya ada yang terlihat seperti sekarang, di mana semua terlihat sangatlah berantakan. Oh, jadi dia yang kau bicarakan. Mungkinkah dia bosnya? Tanya Daegun sembari melihat seseorang yang baru saja memasuki kelasnya. Di mana kini Daegun pun sedanglah mencoba mengamati seseorang yang mungkin akan segera menjadi lawan selanjutnya. Dan yuk, sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part pertama. Bila kalian tertarik silahkan komen untuk kelanjutannya. Dan ciao. Set you